Terima kasih. Jazakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummatil Islam, walhamdulillahi arsyadana birisalatil Islam, walhamdulillahi hadana bihidayatil Islam. Wassalatu wassalam ala khairil anam nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin wa ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan masih tentang kajian fikih 4 mazhab terkait tata kelola pemerintahan dalam Islam, membahas tentang Sultatul Tasyri' Tanfizul Ulia, otoritas dewan eksekutif dalam pemerintahan. Pada bagian ke-8, Hududu Sultatil Imam wa Qawaidu Nizamil Hukmi fil Islam, batasan kekuasaan seorang pemimpin dan kaedah aturan hukum dalam pandangan Islam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika tata kelola pemerintahan menggunakan trias politika oleh Montesquieu dengan legislatif, yudikatif, eksekutif, Islam juga menggunakan pola yang sama meskipun namanya bukan trias politika, tapi fungsi-fungsinya itu terbagi kepada 3. Yang pertama, Sultatul Tasyri' dalam penciptaan hukum, perundang-undangan yang menggunakan penafsiran istihad atas Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, Tanfizul Ulia, eksekutif, tata kelola pemerintahan. Dan yang ketiga, Al-Qadaiyah, pada bagian terakhir tentang yudikatif, tentang pengadilan atau peradilan. Meskipun polanya sama, ada pemisahan otoritas, tapi tetap pemimpinnya satu, yaitu dewan eksekutif, yaitu khalifah atau imam. Itu perbedaannya, tapi fungsinya sama. Kita masuk bagian kedua pada ranah eksekutif terkait dengan batasan seorang pemimpin dan kaedah dalam menetapkan hukum dalam Islam. Pengarang kitab ini mengawali kalimat tatahaddadu sultatul khalifah dimnal itaril am lidaulatil Islam, bahwa ada batasan-batasan yang menjadi otoritas seorang khalifah terkait dengan cakupan umum yang berkaitan dengan pemerintahan atau negara Islam. Apa itu? Pertama, bahwa pemerintahan Islam itu zatu fikrah, ada konsep pemikirannya. Yang kedua, mabadi, ada prinsip-prinsip dasar. Apa tujuannya? Islahil hayatil basyariyah, memperbaiki kehidupan manusia. Kalau kita rujuk ke negara kita kan sama tujuannya, mensejahterakan rakyat, mencerdaskan umat, kan sama. Yang kedua, wa asasu fikratiha, dasar pemikirannya adalah mabadi, prinsip-prinsip dasar, ghayat wadihah, tujuan-tujuan yang jelas, muhaddadah, terukur. Jadi tujuannya, meskipun targetnya adalah mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat, masuk surga, tapi ada ukuran-ukurannya. Kalau dalam ibadah, kita tidak tahu apakah sholat maghrib kita hari ini Allah terima atau tidak, hanya Allah yang tahu. Tapi ukurannya ada. Jika wudhunya benar, rukun sholatnya terpenuhi, maka insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau wudhunya batal, buang angin, sholatnya 3 rakaat jadi 2, maka batal, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Allah ada ukurnya. Apa dasarnya? Taqumu ala asasil iman billahi ta'ala. Dasarnya adalah iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
karena dia mendapatkan kepemimpinan di dunia ini merupakan amanah. Dan itu Allah katakan dalam surah Al-An'am 165, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi. Allah lah yang menjadikanmu pemimpin-pemimpin di muka bumi. Jadi tidak ada pemimpin satu-satunya. Setelah Rasulullah, pemimpin itu terbagi sesuai dengan kapasitas dan kemampuan. Nggak ada yang sempurna. Kalau ada berarti nabi palsu. Yang sempurna hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika ada golongan atau pemikiran atau madhab yang memaksakan hanya satu-satunya mereka yang memahami agama, disitulah masalahnya. Maka kajian kita fikih mencoba menguraikan pandangan ulama dan sikap kita sebagai seorang umat mengambil sebuah prinsip tentang tata kelola pemerintahan dalam Islam. Kemudian, apa yang menjadi batasan atau dasar-dasar penting terkait dengan otoritas seorang khalifah? Yang pertama, yakhda'ul khalifah litashri' al-islami. Khalifah atau imam wajib patuh kepada syariat Islam, tidak bisa ditawar. Wa yutalibu bitanfidhi ahkamihi, dan wajib melaksanakannya. Dan dalam pelaksanaan syariat Islam itu dia boleh isdar, mengeluarkan ketentuan-ketentuan, aturan-aturan tobakon yang sesuai dengan kaedah syariat Islam. Jadi kita sudah belajar kemarin bahwa dalam pandangan Islam itu kan ada namanya hukum pidana, ada perdata, ada takzir, ada hudud. Ada ketentuan yang sudah Allah tetapkan, itu hanya 6 hal. Berzina, mencuri, mabuk, menuduh orang melakukan perbuatan zina, kemudian memberontak dan melakukan perampokan. Itu hal yang tidak bisa dibantah, ukurannya sudah Allah tetapkan, namanya hudud. Ada namanya kisos, ada pidana, ada ketentuannya, ada namanya takzir. Nah, takzir ini adalah aturan yang dibuat oleh seorang pemimpin karena memang tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkait dengan otoritas seorang khalifah, yang pertama dia harus patuh kepada syariat Islam, dia harus melaksanakan penerapannya. Dalam penerapan itu dia boleh mengeluarkan ketentuan atau aturan selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Dan yang paling penting, walaisa lahu ayyatu hasanatin fi hadza sya'ni, dan dia sebagai khalifah tidak punya hak imunitas. Dia tidak punya imunitas. Apa itu imunitas? Dia punya hak istimewa sehingga kalau dia salah tidak dihukum. Min duni baqiyatil muslimin. Nah, bedanya kalau dalam undang-undang negara kita, DPR, presiden, dia punya hak imunitas selama masih menjabat kan. Kalau selama menjabat kan nggak boleh diganggu dia. Dalam Islam tidak ada satupun yang punya hak imunitas, mau khalifah atau siapapun. Kalau bersalah dia bersalah. Di situ bedanya itu antara tata kelola dalam Islam dengan bukan Islam. Laisa lahu ayyatu hasanah, tidak ada satupun yang punya hak imunitas, bahkan khalifah sendiri. Jadi kalau khalifahnya tiba-tiba jalan di depan itu yang macet, dia motong, ditangkap, ditilang. Kan begitu teorinya. Kalau kita kan enggak. Ditilangnya itu presiden, besok dipecat deh, kan begitu. Beda. Jelas. Dan itu ditunjukkan oleh Abu Bakar fi awwali khutbatin siyasiyah lahu ba'da tawallal khilafah. Itu diucapkan oleh Abu Bakar dalam pidato perdananya ketika dia dibaiat menjadi khalifah menggantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa pidato terkenalnya? Ati'uni ma ata'tullaha wa rasulah. Kalian taat kepadaku kalau aku juga taat kepada Allah dan Rasulnya. Fa in asaitullaha fala ta'ata liya alaikum. Kalau aku bermaksiat kepada Allah, maka tidak perlu kalian taat kepadaku. Itu jelas itu. Jadi kalau khalifahnya tiba-tiba melanggar lampu merah, kena tilang.
Nggak ada alasan itu. Tidak ada punya hak imunitas apapun itu statusnya, meskipun seorang khalifah. Kalau begitu kan jelas itu. Dalam Islam jelas. Yang bertakwa hanya Allah, yang paling bertakwa adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, laisa lil hakim at-tasyri'. Jadi seorang hakim atau khalifah itu dia tidak punya hak menciptakan undang-undang. Lalu apa tugasnya? Tugas seorang khalifah bersama ahlul hilli wal aqdi, kalau kita itu MPR DPR, apa? Berijtihad terhadap Al-Quran dan Sunnah. Jadi dia bukan memproduksi undang-undang, tapi berijtihad memahami undang-undang Quran dan Sunnah itu, lalu dikeluarkanlah kebijakan-kebijakan. Nah, ini perbedaannya di situ. Kalau dalam konvensional kan jelas, mereka punya hak, legislatif punya hak menciptakan undang-undang, eksekutif punya hak mengajukan undang-undang, yudikatif berhak menghakimi, memutuskan undang-undang. Dalam Islam tidak. Baik eksekutif, khalifah maupun legislatif, alul hilli wal aqdi, orang yang ditunjuk yang punya kemampuan, itu sifatnya hanya berijtihad, menafsirkan hal-hal yang belum dibahas dalam Al-Quran maupun Sunnah. Nah, bagaimana contoh ijtihadnya? Jelas-jelas sholat 5 waktu itu dilakukan sesuai dengan ketentuannya. Nah, tiba-tiba berangkat naik pesawat, nah, kan perlu sholat di atas kendaraan, maka perlu ijtihadnya. Begini polanya, jelas-jelas miqat di atas pesawat itu, kalau dari Indonesia di Yalamlam, akhirnya di tengah-tengah di pesawat itu kita berganti kain ihram. Bayangkan satu pesawat itu sekitar 400 orang, semua ganti kain ihram. Bisa dibayangkan itu crowdednya. Maka keluarlah fatwa bahwa mikot boleh dari Jeddah. Meskipun ada yang nggak mau, tapi fatwanya ada. Nah, itu kemampuan para hakim untuk mengeluarkan keputusan, karena ternyata kalau satu pesawat pakai ihram di atas pesawat itu crowded sekali. Dan kalau sudah pakai ihram di pesawat, untuk laki-laki memang nggak pakai apa-apa. Nah, itu jadi tontonan pramugari nanti itu. Tapi memang syaratnya memang mikotnya di situ. 1 jam menjelang landing itu di Yalamlam harus pakai ihram. Tapi bisa dibayangkan 450 orang pesawat Airbus atau Boeing itu mengganti ihram pada saat itu. Kan crowded itu. Dia harus berwudu, dia harus sholat sunnah, kan begitu. Maka fatwanya keluar tahun 2009, 2016, 2019, diperkuat 3 kali fatwanya. Kalau saya tidak salah tahunnya nanti bisa dicek. Itu boleh. Di mana mikotnya? Di Jeddah. Sehingga sebagian ada yang berihram di Jeddah. Tapi di Saudi nggak boleh. Ya, kita kan fatwa pakai MUI. Itu sama dengan nanti di Masjidil Haram, bolehkah sholat di hotel? Awalnya kan nggak mau itu, sholat di bawah. Tapi fatwa keluar boleh sholat di hotel. Kalau bapak ibu yang berangkat umroh, itu semua musolanya nggak ada imamnya, langsung ke haram, pakai son itu. Nah, itu fatwa. 4 mazhab kan nggak sah itu, harus turun ke bawah, kan begitu. Nah, itu contoh daripada seorang hakim berijtihad mengambil keputusan hukum landasannya Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh yang paling sering diulang-ulang, perluasan tanah Arafah dengan tanah Mina. Itu ada perluasannya. Kalau yang pernah pergi umroh, pergi haji, ditulis itu Arafah diperluas. Tapi karena kita meyakini ini enggak Arafah, akhirnya ngumpuk semua di Arafah itu. Padahal sudah diperluas. Mina juga diperluas. Bahkan yang kerennya lagi, ngelontar jumroh itu setannya disubsidi itu, luas kan. Jadi ngelontarnya puas, pasti kena itu. Kalau dulu kan bisa kena orang lain itu. Tahun 2005, tahun 2004 itu masih kecil itu. Jadi kok lontar sini bisa ketimpuk yang sana. Nah, 2005 sudah. Wah, yang saya sering mengatakan kepada jemaah, inilah Bu contoh setan disubsidi kan, besar. Jadi lontarnya enak. Nah, itu ijtihad seorang hakim dalam memahami Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi rencananya tapi masih
belum sepakat para ulamanya supaya orang mabit di Mina Arafah itu cukup, mau buat tingkat ke atas sama ke bawah. Nah, jadi bisa banyak itu wukuf di Arafah. Nah, kan masalahnya kenapa haji itu dibatasi? Karena memang lahannya nggak cukup, itu aja masalahnya. Kapasitas Arafah itu maksimal hanya 5 juta yang terdaftar itu, makanya sempit. Jadi kalau ditanya Arafah nggak bisa, ya memang nggak bisa karena kan lahannya sudah permanen, hanya bisa menampung maksimal itu pun sangat sempit sekali. Mau ditambah 10 juta ya nggak mungkin. Nah, muncullah ide bagaimana dibuat Arafah itu dibuat tingkat ke atas, tingkat ke bawah. Tapi belum sepakat itu ulamanya. Nah, masih perdebatan bagaimana hukumnya kan begitu. Nah, itu tugas para hakim itu, para khalifah untuk berijtihad karena kebutuhan orang haji semakin hari semakin besar, sementara kuota untuk Arafah dengan mabit di Mina ya tempatnya segitu-segitu aja. Maka akhirnya solusinya apa? Dibangun ke atas tidak disetujui, apa? Diperluaslah Arafah dengan Mina. Jadi nanti Bapak bilang nanti ini batas asli, ini batas apa? Perluasan. Perluasan ini ada yang patuh, dia wukuflah di situ. Ada yang nggak mau karena merasa tidak afdol, tetaplah dia masuk ke dalam berdesak-desakan, maka ributlah tiap tahun. Itu masalahnya. Ngelontar nanti Mina, dibuatlah jadwal. Indonesia kebetulan ngelontarnya tengah malam. Dia belajar di fikih, ketika belajar di sini afdolnya jam 9 pagi, maka tetap dia keluar jam 9 pagi. Kebetulan jadwalnya orang Rusia, keinjaklah dia sama orang Rusia, kan itu. Tarwiyah 8 Zulhijjah. Ini contohnya ya, agak panjang contohnya. Tarwiyah dulu itu tarwiyah jamaah dibawa 8 Zulhijjah. Karena crowded, sekarang dirubah. Tidak ada tarwiyah, langsung wukuf tanggal 9 Zulhijjah. Tapi jamaah waktu ngaji waktu kecil, saya ngaji dulu harus tarwiyah, pergilah sendiri naik taksi. Apa yang terjadi? Hilang, nggak balik ke hotel. Nah, itu masalahnya begitu. Karena dulu dia daftar haji tahun 2015, berangkatnya tahun 2045, udah berubah hukum fikihnya. Dulu ngajinya kan 2015, nanti begini hajinya, nanti kalau ketemu orang hilang berarti malaikat, kan begitu kan. Kalau ini kan begitu kisahnya. Nah, udah 2045 dia berangkat, udah berubah zamannya, udah pakai eskalator, udah rapi, udah cepat, kan begitu. Wah, ini nggak sesuai yang saya pelajari dulu ini, kan begitu. Nah, contohnya begitu. Maka tugas hakim beristihad, menjelaskan itu, menyesuaikan dengan kebutuhan umat, tapi dengan tidak bertentangan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, yaltazimul hakim wa awanuhu biqawaid nizamil hukmil islami wa mabadihil ammah allati haddal Al-Quran wa Sunnah. Dan seorang hakim beserta seluruh jajarannya wajib mematuhi ketentuan hukum Islam yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa ketentuannya? 1. Asyura, wajib bermusyawarah. Apa bedanya? Pertama, kata Rasulullah merujuk pada Al-Quran, Al-Imran 159, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasyawirhum fil amri. Tugas khalifah harus meminta pendapat dengan orang-orang ahli. Yang kedua, wa amruhum syura bainahum, setiap perkara harus berdasarkan musyawarah di antara para ulama. Rasul menambahkan, al-mustasyaru mu'taman, orang yang meminta pendapat atau musyawarah pasti terjamin keputusannya. Rasulullah bersabda, lam yakun ahadun aktsar masyuratan, tidak ada satupun yang lebih banyak bermusyawarah kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqad istasyara, Nabi bermusyawarah dengan sahabatnya dalam banyak kesempatan dan banyak kebijakan. Kenapa? Tatiban li nufusi ashabihi, untuk menghormati para sahabatnya dan memastikan kompetensi para sahabatnya. Rasul lakukan itu. Hanya bedanya musyawarahnya Rasul itu hanya meminta masukan, nanti yang memutuskan wahyu. Nah, minta pendapat sama sahabat begini, turun wahyu, ya wahyu yang dilakukan, kan begitu. Ada nggak contohnya minta pendapat sahabat Rasul ambil ternyata wahyu mengatakan tidak? Ada. Ketika perang Badar. Perang Badar itu
usulan dari Abu Bakar tidak dihukum tahunan Badar itu, tapi diapain? Disuruh bayar atau yang miskin mengajari anak-anak Madinah per 10 orang baca tulis. Kan itu Abu Bakar. Umar usulannya apa? Dihukum mati semua. Rasul mengambil pendapat Abu Bakar, tapi setelah dilakukan turun wahyu. Perintahnya apa? Harus dihukum mati semua orang-orang yang memberontak pada perang Badar. Nah, itu contohnya begitu. Tapi Rasul bermusyawarah, meminta pendapat para sahabat untuk apa? Untuk menghormati mereka dan menunjukkan Rasul sebagai bentuk model bahwa perlunya bermusyawarah. Bedanya kalau khalifah setelah Nabi, musyawarah itu untuk mengambil keputusan, sementara pada masa Nabi meminta masukan sahabat, nanti wahyu yang akan memutuskan dilakukan atau tidak. Dan apa yang Rasul lakukan tentang musyawarah ini dilakukan oleh khalifah sesudahnya. Siapa itu? Contohnya Abu Bakar ketika dia meminta pendapat sahabat untuk memerangi orang-orang murtad. Kemudian meminta sahabat apakah Quran ini dikumpulkan atau tidak. Jadi Bapak Ibu perlu ketahui, Quran itu yang terkenakan pada masa Utsman ditulis. Sebenarnya dari masa Abu Bakar sudah dikumpulkan, tapi penulisan besar-besaran pada masa Khalifah Utsman bin Affan. Kalau ibaratnya presiden sebelumnya yang merancang membangun, presiden selanjutnya yang meresmikan. Jadi yang dikenal presiden yang meresmikan, kira begitu. Udah dirancang, belum diresmikan dia turun, yang naik siapa? Yang baru, kan begitu. Jadi Quran itu dari masa Abu Bakar sudah dikumpulkan, pada masa Utsman baru ditulis dalam bentuk mushaf Utsmani. Begitu juga kasus musyawarah Umar bin Khattab, khalifah setelah Abu Bakar, bagaimana membagi rampasan perang di antara pemimpin Irak. Nah, jadi para pemimpin Irak itu minta pendapat bagaimana cara pembagian rampasan perang, kemudian menetapkan kharaj, pajak terhadap orang-orang non-muslim maupun orang-orang kaya di antara kaum muslimin. Kemudian pada masa khalifah itu mereka dalam bermusyawarah itu melihat maslahah dengan memastikan kapasitas para ahlus syura yang ditunjuk oleh khalifah. Kalau di zaman sekarang, itu saya kasih paragraf kedua, memang perlu kesepakatan antara seorang presiden dengan para pemimpin-pemimpin di DPR-nya untuk meletakkan ketentuan-ketentuan yang sifatnya pilihan, baru kemudian dipilih ketentuannya. Bisa dengan cara referendum, itu cara yang dilakukan di Mesir misalnya, presiden dipilih dengan ya atau tidak diajukan oleh DPR, atau dengan kita seperti pemilu. Nah, itu dipersilahkan. Tapi tata caranya yang penting tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Karena kalau ditanya apakah ada tata cara pemilihan kata Al-Quran, tidak ada. Apakah ada pemilihan kata hadis Rasul? Nggak ada. Tapi polanya dicontohkan dengan baiat, tapi itu bukan satu-satunya cara. Nah, disinilah kenapa perdebatan tentang konsep negara Islam itu berbeda-beda dari pandangan fikih dan penerapannya, karena memang tidak ada teks yang spesifik dan tegas mengatakan bagaimana pemilihan khalifah itu dilakukan, baik dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hukumnya, apakah keputusan yang diambil sifatnya wajib dilakukan atau pilihan? Sebagian ulama mengatakan bahwa hasil musyawarah itu sifatnya adalah ikhtiyariyah, opsional. Jadi seorang khalifah ketika musyawarah minta pendapat, sifatnya hanya apa? Ikhtiyariyah, opsional. Diambil silahkan, kalau enggak dia harus memutuskan. Tapi pendapat kedua, hakim itu wajib melaksanakan keputusan musyawarah dengan suara yang terbanyak dari orang-orang pintar di sekitarnya. Jadi pertama mengatakan sifatnya opsional, khalifah yang memutuskan. Kedua mengatakan wajib melaksanakan apa? Hasil rekomendasi ahli musyawarah atau para perwakilan yang dipilih yang memberikan masukan kepada khalifah. Nah, pengarang kitab ini yang kita bahas, Profesor Dr. Wahbah Zuhaili rahimahullah, itu sepakat dengan pendapat kedua. Apa?
seorang khalifah di zaman sekarang sebaiknya wajib menjalankan rekomendasi keputusan ahli musyawarah bersama, tidak hanya dirinya sendiri. Jadi di fikih pun ada perbedaan, sifatnya opsional, khalifah yang memutuskan, sifatnya wajib harus dilaksanakan. Pengarang kitab ini cenderung kepada pendapat kedua, wajib dengan menggunakan apa? Hasil rekomendasi ahli syura yang menurut mereka mayoritas sepakat dengan itu. Kenapa? Untuk menghindari istibdadu fir ra'yi, untuk menghindari keputusan personal seorang khalifah yang sifatnya otoriter. Istilah itu otoriter, menghindari itu. Itu menurut pengarang kitab ini sepakat kepada pendapat yang kedua. Kita lihat pendapat para yang lain. Ibnu Atiyah, Asyura adalah kaedah syariat Islam yang harus dilakukan. Kalau dia tidak meminta pendapat kepada ahli ilmu, ahli agama, kata Ibnu Atiyah, azluhu wajib, maka khalifah boleh diturunkan kalau tidak minta pendapat ahli syura. Kata Ibnu Abi Khuwais Al-Mandad, wajib seorang pemimpin untuk meminta pertimbangan kepada ulama terhadap hal yang tidak ketahui, baik perkara agama atau perkara-perkara lainnya, sesuai dengan kapasitasnya. Nah, jadi Islam memang mewajibkan seorang khalifah setelah Nabi, setelah Khulafaur Rasyidin harus meminta pendapat para ahli dengan kapasitasnya. Misalnya tentang pertahanan negara, sama-sama minta ya sama ulama yang pakar pertahanan negara, jangan dibalik. Pertahanan negara minta sama ulama akidah filsafat, nggak masuk. Tentang hukum negara minta sama ahli fisika, ya nggak masuk, harus sesuai dengan bidang kompetensinya. Jadi agama Islam mensyaratkan orang itu sesuai dengan keahliannya, dan itu sesuai hadis Rasul mengatakan, idza wusir am ila ghairi fantazir sa'ah. Apabila orang diberikan kebijakan, kekuasaan bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Wa yulahizu. Nah, di sini dilihat apa perbedaannya. Majelis syura atau orang-orang perwakilan dalam Islam, bedanya mereka tidak menjadi dasar hukum, hanya beristihad. Sementara majelis syura yang konvensional, mereka memang memproduksi hukum. Itu bedanya dengan majelis syura dalam Islam, sifatnya hanya beristihad atas produk yang sudah jadi, Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, keadilan. Seorang khalifah wajib menegakkan keadilan, dan keadilan ini itu ditunjukkan dengan hadis Rasul yang mengatakan, jangan engkau menzolimi orang-orang di sekitarmu, dan jangan pula kebencianmu membuat engkau berlaku tidak adil kepada orang lain. Harus berbuat adil dengan mengesampingkan perasaan, mengesampingkan golongan atau kepentingan kelompok. Apa kata Rasul? La tazalu hazil ummah bi khairin. Umat ini akan selalu baik selama iza qalat sadaqat, kalau sudah berkata pemerintahnya jujur. Wa iza hakamat adalat, kalau sudah membuat keputusan itu adil. Wa iza sturhimat rahimat, kalau sudah memberikan pemaafan atau keringanan betul-betul dilaksanakan. Kemudian ahabbul khalqi ilallah imamun adil. Nah, ini kalimatnya ya. Orang yang Allah cintai siapa? Pemimpin yang adil. Bapak Ibu sekalian, hadis-hadis tentang imam adil ini memang nggak banyak dibahas. Seakan-akan sulit menemukan pemimpin yang adil. Padahal hadis-hadis imam tentang adil ini luar biasa. Saya berikan contoh. 1. Imam yang adil itu salah satu doa yang paling mustajab. Coba kita buka hadis-hadis Rasul. Kalau sudah cerita tentang doa mustajab, pasti salah satunya dimasukkan imam yang adil. Berarti doanya mustajab. Yang kedua, seorang imam yang adil, ada hadis lain dalam kitab Imam Ghazali disebutkan, kitab Ihya, 1 hari pemimpin itu berlaku adil, itu setara dengan ibadah orang biasa 60 tahun. 1 hari aja adil itu. Gimana kalau dia adil 5 tahun? Mana kalau dia adil 2 periode, kan begitu? Kali 60 tahun. Kan begitu cara memahami hadisnya itu. Dan di sini ahabbul khalqi ilallah, makhluk yang Allah cintai, paling dicintai siapa? Imam yang adil. Nah,
Tapi memang dalam praktek kita sehari-hari jarang dibahas. Seakan-akan di sosial masa kita seakan-akan sulit menemukan pemimpin yang adil. Tapi perlu diingat, kalau dia adil, doanya mustajab. Itu tidak boleh kita lupakan itu. Dan hampir seluruh hadis kalau sudah bicara orang terzolimi, orang yang lemah, pasti nomor satunya apa? Pemimpin yang adil. Pasti hadisnya begitu. Menunjukkan bahwa luar biasanya doanya orang pemimpin yang adil. Kalau adil. Tapi kalau nggak adil, yang dia zolimi doanya mustajab. Kan gitu. Nauzubillah. Kemudian berbuat adil dengan orang minoritas. Tugas khalifah harus adil bahkan terhadap orang minoritas. Artinya agama selain muslim. Apa hadisnya? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man ada dimiyan fa ana khasmuhu." Kata Rasul, siapa yang menganiaya non muslim atau orang yang dalam lindungan agama, maka aku menjadi musuhnya pada hari kiamat. Nah, itulah khalifah harus menjaga apa? Keadilan terhadap minoritas. Kemudian Rasul mengatakan dalam hadis yang lain bahwa Allah akan memuliakan seseorang, tidak ada paksaan. Orang-orang yang menzolimi, merusak perjanjian, melanggar ketentuan, memberikan kepastian yang di atas bukan sewajarnya, serta menyakiti banyak orang tanpa ada rasa bersalah, fa ana khasmuhu yaumal qiyamah. Kata Rasul, aku menjadi musuhnya pada hari kiamat. Ini kewajiban khalifah untuk berlaku kepada minoritas, baik minoritas jumlahnya maupun minoritas kepercayaan atau agamanya. Kemudian tugas khalifah mempersamakan di depan hukum. Apa contohnya? Kata Abu Bakar, ketika aku jadi khalifah, orang yang lemah itulah yang paling kuat di mataku, dan orang yang kuat itulah paling lemah di mataku selama dia mengambil yang bukan haknya. Jadi kata Khalifah Abu Bakar, siapapun yang mengambil bukan haknya, meskipun dia orang superior, dia lemah di mataku, kata Abu Bakar. Dan siapapun yang terambil haknya, meskipun dia orang rakyat jelata, dia paling kuat di hadapan Abu Bakar. Yang kedua, tulisan atau surat dari Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Ash'ari, yaitu khalifah di Basrah, gubernur di Basrah. Asi bainan nas, adillah di antara manusia. Jangan sampai engkau berlaku tidak adil sehingga orang-orang mulia akan menjebakmu sehingga berlaku zalim, dan orang-orang lemah akan putus asa mendapatkan keadilan. Itu kata Umar kepada gubernur Basrah Abu Musa al-Ash'ari. Jadi dia harus hati-hati mengambil sikap agar orang-orang kaya tidak memanfaatkannya. Kalau sekarang berarti apa itu? 9 naga, gitu ya. Agar orang-orang lemah tidak putus asa meminta atau mendapatkan keadilan. Dan Rasul sudah mencontohkan ketika mengambil keputusan, kata Rasul, kalau mencuri hukum siapapun orangnya, bahkan kalau putriku Fatimah mencuri, kata Rasul, aku yang memotong tangannya. Itu tegasnya begitu. Kalau kita kan dibalik, kalau anakku melanggar, aku yang membebaskannya, kan itu bedanya. Yang keempat, menjaga kemuliaan manusia. Sedikit lagi ya, bahwa tugas khalifah itu menjalankan perintah Allah. Surat Al-Isra ayat 70, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa laqad karramna bani Adam, kami muliakan semua anak manusia. Inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum haramun alaikum, darahmu, hartamu, kehormatanmu tidak boleh dijatuhkan dengan sia-sia. Maka seorang khalifah pastikan semua orang mendapat haknya, baik dia orang mulia atau orang hina, baik dia orang baik atau pelaku maksiat, muslim atau non muslim, sama. Kenapa? Lihat kalimatnya, baris ketiga, li'annal iqaba islahun wa jazrun. Gunanya hukuman itu untuk memperbaiki dan mengingatkan. Itulah tugas fungsi hukuman itu. Bukan apa? Tangkil wa ihana, bukan merendahkan apakah menghinakannya. Itu bedanya dalam Islam. Jadi hukuman dalam Islam itu bukan untuk menghinakannya. Kalau dia salah, hukumlah dengan kesalahannya, tapi jangan dia dihukum yang bukan kesalahannya. Inilah yang harus kita jaga hati-hati. Bapak Ibu, kalau orang salah, biar hukum yang menjatuhkan, tapi kita tidak boleh
akhirnya menghukum dia atas hal yang dia tidak lakukan. Dan itu terjadi pada masa Khalifah Umar bin Khattab ketika penduduk Son'a Yaman ramai-ramai membunuh orang. Lapor kepada Khalifah Umar, aku akan investigasi, kalau seandainya terbukti satu kota Son'a itu terlibat pembunuh, aku akan hukum mati semuanya. Itu ketegasan Umar bin Khattab terkait orang dihukum berdasarkan kesalahannya dan tidak boleh main hakim sendiri. Yang kelima, al-hurriyah, diberikan kebebasan. Tulisan Umar bin Khattab kepada Amr bin As, gubernur Mesir, mata ta'abbadtumun nas, kapan kalian menyembah manusia? Karena kalian dilahirkan dari rahim ibu kalian dalam keadaan bebas. Tidak ada manusia menghambakan diri kepada manusia. Kata Umar bin Khattab, semuanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada paksaan dalam beragama. Semua berhak menjalankan ibadahnya selama tidak mengganggu masing-masing. Ini kalimat Umar bin Khattab ini menjadi viral ini dalam teori pemerintahan. Kalian tidak menjadi hamba manusia karena semua kalian lahir dari rahim seorang wanita dalam keadaan merdeka. Tidak ada yang menjadi hamba manusia. Kemudian ini kita lewatkan, sejarahnya jelas. Yang keenam, riqabatul ummah wa mas'ulatul hakim, pengawasan umat dan tanggung jawab seorang hakim. Seorang hakim itu harus memastikan semua berjalan dan dia berhak untuk mengambil keputusannya, dan itu berdasarkan kaedah apa yang sering didengarkan itu, tasarruful al-ra'iyah manutun bil maslahah. Seorang yang mengambil keputusan itu berdasarkan maslahat atas umatnya. Kemudian kalau khalifah merasakan sesuatu ini menjadi berat, maka memang itulah tugas khalifah, memang sangat berat. Kata Umar bin Khattab, saking beratnya menjadi khalifah itu, kalau ada seekor domba tersesat di hutan dan salah seorang pemilik domba merasa kehilangan, kata Umar, aku takut domba itu menjadi penghalangku masuk surga, aku akan diminta hisab pada hari kiamat. Itu saking takutnya seorang khalifah Umar bin Khattab, domba yang hilang saja satu dia takut nanti diminta hisab pada hari kiamat. Nah, kalau ini diterima oleh seorang kepala desa, camat, bupati, nengok jalan macetnya lobang-lobang itu, nah, dia takut dihisab, kan begitu. Nah, maka dia akan takut mengambil itu. Cuman sebelum dihisab dia menghisab dulu, kan itu masalahnya. Makanya jalannya rusak. Sedangkan kata Umar, seekor kambing hilang, aku takut sekali nanti menjadi penghalang aku masuk surga. Nah, ini perlu didengarkan oleh para pemimpin, berhati-hati jangan sampai dia dihisab oleh Allah pada hari kiamat atas kebijakan atau hal yang merugikan orang yang dipimpinnya. Dan kalau dia tidak mampu, maka dia bisa mencabut hak itu dari orang yang diberikan amanah, diganti dengan orang yang lain. Kemudian sebagai penutup, apa hubungan seorang hakim dengan manusia? Satu, pemimpin itu sifatnya mustakhlif, hanya meneruskan Rasulullah SAW, bukan mengganti Rasulullah SAW, sehingga pendapatnya harus merujuk kepada Quran dan Sunnah. Yang kedua, imam itu adalah pemimpin untuk semua golongan, muslim atau non muslim. Dia adalah pemimpin, maka harus berlaku adil selama tidak bertentangan Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Yang ketiga, seorang imam berhak mengadakan supervisi, mengganti para orang-orang sekitarnya, dan melayani semua umat sesuai dengan kapasitasnya. Jadi seorang hakim berhak, sama dengan negara kita kan, hak prerogatif presiden mengganti para pembantu-pembantunya selama tidak kompeten. Dan yang terakhir, hubungan seorang pemimpin terhadap rakyatnya adalah hubungan seorang pembantu terhadap yang dibantunya. Nah, jadi pemimpin itu menjadi pelayan. Bagaimana dia melayani orang yang dilayannya, maka dia harus memberikan rasa bahagia, rasa senang, rasa nyaman kepada orang yang dipimpinnya, duna ikrahin wala idrarin, tanpa ada paksaan apalagi membahayakan yang dipimpinnya. Yang keempat ini perlu kita tanamkan, maka muncullah kalimat qaidul qaumi khadimuhum, sayyidul qaumi khadimuhum. Pemimpin suatu kaum adalah pelayan atas kaum tersebut. Demikian
Mudah-mudahan bermanfaat, menambah pemahaman tentang Islam, bahwa agama ini memberikan ketentuan mendasar tentang bagaimana menjadi seorang pemimpin. Ada yang sesuai dan itulah yang menjadi tambahan ilmu kita. Yang bertanya saya percaya jika ada masih waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Cukup, udah masuk waktu ya? Cukup Ustaz? Tidak ada pertanyaan, cukup ya? Ustadz, kenapa baru sekarang dibahas, nggak kemarin waktu pemilu? Ya baru sekarang sampai materinya. Dia kan berurut ya, baru sampai materinya. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan berkali dalam pengajian ini, bahwa kita mempelajari fikih 4 mazhab ini untuk tahu betul bahwa konsep Islam itu sangat sempurna. Tinggal kita melaksanakannya atau tidak, paham atau tidak. Jadi kalau ada yang mengatakan tidak ada solusi dalam teori demokrasi Islam, kita punya solusinya. Dan para ulama sudah berbeda pendapat dalam pandangannya dalam memahami Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nanti pada kesimpulan akhirnya, belum berakhir ya, tetap negara Islam itu tidak ada yang sempurna dan tidak ada yang rigid harus seperti itu, karena tidak ada dalil yang spesifik menjelaskan detail bagaimana itu pemerintahan Islam. Yang ada tata kelola pemerintahan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan menggunakan kaidah yang saya bacakan tadi, tasarruf al-ra'iyah manutun bil maslahah. Semua kebijakan pemerintah atau pemimpin manutun, dasarnya harus apa? Memberikan maslahat kepada umat, memberikan al-falah, kebahagiaan dunia maupun akhirat. Itu poinnya di situ. Demikian, semoga bermanfaat. Allah berikan kita keberkahan. Demikian dapat saya sampaikan. Wa'alafu minkum. Tutup dengan baca kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.